boleh orang kamu jadi makanan. Itu aja nih, nikmat-nikmatnya orang berbuka ini ya sekarang ini. Mudah-mudahan ini semua dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh kita. Ngaji mungkin setengah jam aman cukup, nanti kita sambung dengan tanya jawab. Para jamaah rahimakumullah, tema yang diberikan oleh panitia adalah birrul walidain. Jadi artinya adalah berbakti kepada kedua orang. Lawannya itu hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang. Walaupun tidak setiap kita orang tua, tapi yang pasti setiap kita adalah mau untuk situs waktu walaupun bukan semua kita orang tua, tapi yang jelas semua kita adalah anak yang mempunyai orang. Dan orang tua itu secara fungsi itu ada tiga. Ada orang tua kandung yang melahirkan kita dan mendidik kita sejak kecil dengan kasih sayangnya. Ada orang tua yang membesarkan kita pada ilmunya, bapak ibu guru kita, itu juga orang tua. Ada orang tua yang menitipkan anaknya kepada kita, orang tua kita. Sama hukumnya untuk kita berbakti. Kalau orang tua kan sijil orang tua, kalau kayak bola, kadang-kadang begitu. Kalau kayak bola sama kayak bola ini, kan begitu. Jadi sama. Kita tidak boleh membedakan kalau sudah punya orang tua, kepada orang perlakuannya berbeda. Terus ketika orang tua dewi tidak nakal itu kalau sate, kalau kulit. Terus ketika orang tua jangan manis, tempe. Waktu itu buat nasal. Itu sebenarnya membeda-bedakan bertembang. Sama, ya, yang sama. Semakin lama semakin canggih. Pakai sesuai pengajian itu buat saya ustaz ini ngomong diri sakit pak. Zaman modern itu sudah luar biasa. Dan saya senang dengan masjid ini terus berbenah. Itu ada biasa persis dengan juruan masa lalu ini. Daripada naga, ibu-ibunya juga semangat. Tapi biasanya ibu-ibunya itu lebih banyak daripada bapak-bapak. Tapi kok dibalik nih, ibu-ibunya bapak serti. Oh berarti sehingga si pasang kemudian ibu menyiapkan berbuka puasa. Bapak ibu hadirin jamaah rahmatullah. Mengapa sih kita itu harus berbakti kepada kedua orang tua? Di tengah mungkin ya sekarang ini banyak kita lihat di masyarakat itu anak itu sudah kurang baktinya pada manusia. Ada anak yang dengan tega mengusir orang tuanya. Kita tidak tahu gimana dosanya itu. Dan salah satu dosa yang azabnya itu disegerakan, tidak menunggu, tapi di akhirat itu cashnya di sini sudah diberi posko 3 IDP. Satu di antaranya adalah hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang. Jangan harap hidup kita itu bahagia, jangan harap hidup kita itu berkah kalau kita sudah durhaka kepada kedua orang tua, menyakiti hati orang. Sudahlah, ini jangan bisa menilai. Kalau jangan tidak percaya bisa membuktikan sendiri. Karena yang jauh Rasulullah itu pernah dalam satu riwayat didatangi oleh sahabat. Ya Rasulullah itu loh, ya Rasulullah. Al-Mama itu ya ketika itu masih muda gitu. Itu sakaratul maut, pelatih ini kangelan mati. Jadi kilo-kilo kali malaikat kayak dibindah tapi malaikat saking malaikat itu juga gak mati-mati kesakitan. Akhirnya sama sahabat itu dilaporkan, diadukan kepada Rasulullah. Rasa apa ya Nabi Al-Qaman itu kok rasa sakaratul maut baru mati-mati. Akhirnya Rasulullah menemui sahabat di rumahnya sedang dalam keadaan
bisa bayangkan sakaratul maut gak mati-mati. Kemudian begitu Rasulullah menyaksikan, beliau bertanya, apa salah ini masih punya orang tua? Oh, tas segajar nanti tidak bapak itu saya tuh ibu sama dia terkait sekolah. Nah, coba ibunya diminta dikabari, enggak dikabari ibunya. Siapa yang lagi? Tapi ibunya tidak rela. Ibunya tidak mau datang. Apa sebabnya? Ternyata ibunya ini masih sakit hati dengan alkohol. Sekali pun itu alkohol itu belani bujuni, nyala ibu orang. Di masyarakat katakanlah tiap sepan itu salah, tapi juga kami salah tiap sepan itu. Kita harus pandai-pandai untuk dapat siasati. Apalagi sampai kemudian di depan orang tua belani cucu, melarang orang tua. Ini sebabnya begitu alkohol. Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan kalau itu sampaikan kepada ibunya, kalau mereka tak boleh jasa dan mati nangis. Barangkali ibunya mau menyaksikan. Begitu sahabat menyampaikan, Bu, ini misalnya kayak Nabi, alkohol kata diboleh, misalnya kayak Nyipuro, kata Mororo, alkohol diboleh, dengan kelarang kesukaan. Nah, gitu. Apa kata ibunya? Ini rusak, pegel-pegel tiba yang tadi bolarani kata itu bahasa gampangan itu dia jadi boleh kalau ibu anak masih pegel dia bisa sepuluh begitu ibunya mau memaafkan alkohol maka alkohol bisa meninggal dunia dengan ini contoh betapa berkata kepada kedua orang tua itu dosanya asapnya dikontak sama Muslim. Mudah-mudahan kalau kita akan sadar berbakti pada kedua orang tua. Karena berbakti pada orang tua ini bukan gampang loh orang tua. Apalagi kalau orang tua sudah sepuh, kadang-kadang sudah pintu, jalur ada orang mau ngomongin macam-macam. Kalau kita itu tidak pernah ada, wah ini berat juga. Maka di dalam Al-Quran surat itu surat An-Nisa ya ayat 36 surat An-Nisa ayat 36 mungkin bisa dengan ini salah satu dasar yang merupakan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Jadi setelah perintah beribadah kepada Allah, tidak mensekutukan Allah, kita diperintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Betapa tingginya jasa orang tua itu sampai digandengkan dengan perintah menyembah kepada Gusti dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Itu surat An-Nisa ayat 36. Berikutnya surat Al-Isra ayat 23. Surah An-Nisa 30. Saya catat. Jadi ayat-ayat yang memerintahkan kita itu berbakti kepada kedua orang dan cobi dengan berantosakan. Setiap ayat yang memerintahkan untuk berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua itu selalu digandengkan untuk perintah, digandengkan dengan perintah untuk menyembah kepada Allah. Kecilnya dengan menyakiti orang tua itu Gusti Allah ya sakit hati. Saya mau tentang apa itu? Saya jadi itu semua orang normal. Cek betul lama, betul kurang ajar ya. Sekarang anak muda itu kan tidak begitu punya tata krama, ada tata krama. Baik itu seorang anak pada orang tua
berapa sering mendengar kisah guru dilapor polisi ambek orang tuanya nggak bisa. Guru kemudian Pak, orang termasuk sektor, orang sektor apa? Tinggal. Tapi kalau nggak saya kenali, pasar-pasar di mana pulau ini ketika awal ngaji, itu kalian bapak pulau itu di masyarakat terjadi bayar. Nah ini kalau tetap pilih di pulau, dengan kepung, dengan amplop, dengan banget pulau pasar. Sehingga saya itu kalau ngaji, guru saya itu bawa penjalin, lihat moco, main undang di dalam di pojok penjalin. Itu loh dulu itu sudah orang tua itu, arah di bawah. Sehingga arah itu betul-betul tadinya punya manfaat. Kalau nanti kalau kelar, dia coba orang apa? Cek kalau teman-teman ya contoh untuk kantin, itu diganti kali dulu ganti keker, kok gak coba semua ganti keker. Belum itu loh, teh itu. Coba sekarang. Kadang-kadang ada ngaji di TV itu sudah bukan ini. Kalau pernah ditarik SPP malah mulai ngomong, wah tarik SPP ayo keras. Sangat demikian kayak gitu. Akhirnya kalau nanti bayar-bayar, anak-anak itu ulangi ngaji. Nih, tak ulangi aja-aja di krok ini. Pocok dari bapakmu, dari bapakmu mau ngecek. Oke Ustaz, ulangi bapak kabar, ya fakaya, fakaro, ya roh. Aku pocok dengan ini, dari bapakmu jajal bapakmu mau ngecek, bener apa orang. Masalah ini ada nih, bapaknya apa dulu nama sama, ejaan-ejaannya, ya boleh bapak apa, ya fakaya, roh fakaro, ya roh, harus ini, dari bapaknya terus tapi ini ragu boleh, atau kurang-kurang orang bapak gak balas deh, masih bapak kan yang kurang ngaji deh. Kau tahu ulangi bisa aku bocor juga harus aku gateran nih. Ya kamu Pak, tofat bocor ya anaknya. Ya boleh coba bocor nih, karena bapak sabun kan. Terus saya bocor, kalau mau diulangi lagi, jika mau orang dengar, ya mau tofat sering boleh, atau boleh tak boleh kepada yang mau cari bapakmu ya. Ya apa Ustaz? Bapakmu ya pakaian, roh ya sangat buru-buru ngaji. Coba untuk kesan penghargaan untuk anak yang berprestasi di bidang nyanyi, hadiah ratusan juta. Penting-penting juara aksi Indonesia dahulu hadiahnya ratusan juta. Tapi bagi anak-anak yang hafizul Quran, pembaca yang tartil itu kori suaranya enak, itu penghargaannya kadang-kadang gak syukur. Juara satu lomba baca Quran akan mendapatkan hadiah seperangkat alat sekolah dengan isi buku, isi rolas, bertelur, satu pulpen, satu dan setir. Sangat. Bagaimana kita mau mencetak generasi yang demikian? Ini kaitan dengan berbakti pada orang. Sudahlah Bapak Ibu, orang tua itu kerabat hidup. Kalau sekali itu, tua itu kerabat itu kali dengar. Bapak Ibu kita itu kerabat. Terus kadang-kadang apa itu? Uang siaran kan dari wanita, wanita itu boleh sampai. Tapi ibu dewa apa kata di bahan. Ini jenenge apa? Wali. Karena ibu kita itu doanya mustajab. Jadi kan kenal Syekh Abdurrahman Masudais. Kenal ya? Apa yang kenal?
Oh, so akrab. Saya Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, bahkan ketuanya. Jadi Masjidil Haram itu imamnya banyak. Ada Syekh Abdurrahman As-Surai, ada Syekh Badar Karila, ada Syekh Josani, ada Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ini tuh Pak, dalam sejarahnya, biografinya, Cileran ini kenapa? Kira-kira kalau pulau Cileran pulau gede, bukan sih batin, Cileran sapi rasa isi cili. Kalau kita tahu Cileran, kalau tahu di pulau Cileran, Syekh Abdurrahman As-Sudais ini masa kecilnya itu nakal. Misalnya kalau ada saat ini, wae pare-pare sederhana. Tapi ibunya itu tidak pernah kemudian nyekeni Syekh Abdurrahman As-Sudais kecil ini dengan umpatan-umpatan wajahnya kayak cengkel, jadi budik, betul-betul. Apa yang dikatakan ibunya? Wajahnya Imam Masjidil Haram, ayo setiap hari dipanggil Imam Masjidil Haram. Itu ternyata menjadi doa yang tebus. Bu, saya dengarnya nggak ada ibu, pun sampai tidak makan, apalagi sampai dikewat-kewat. Oh, mulai babi, berarti cari anak, sampai dibawa babi berarti. Itu bisa nyata. Jadi betapa doa orang tua itu akan tembus. Jangan sampai kemudian dengan itu keluar ucapan-ucapan yang menjadikan doa jelek bagi anak-anak kita. Dia atau didoakan yang baik. Bupati. Nah, ini bupati Pak. Ayo sholat. Jangan itu harus tegas. Dididik agama itu harus tegas. Lihat, dia gadai usia 10 tahun buat sholat itu harus dipukul. Bukan berarti menyakiti, tapi mendidik. Mukulnya bukan berarti terus kebundasi sampai bocor. Hanya untuk menegaskan bahwa sholat itu penting. Itu resepnya Rasulullah itu bukan dari siapa-siapa. Hanya Nabi yang dahulu. Al-ilmu mauladaku. Ajari anak sholat, dekatkan dengan masjid. Itu ketika usia 7 tahun Nabi dikeluarkan. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Kalau sudah umur 10 tahun kata Rasulullah, dia meninggalkan sholat, fadribuhu, pukullah anak. Kalau urusan sholat, bapak ibu harus tegas, tidak boleh main-main. Kau nakal, sekolah boleh gak cara PR, tapi gak sampai gak sholat, kalau sembahyang, kata sama nih kalau sekolah. Harus begitu Pak. Misalnya juga nih subuh-subuh, jadi kan subuh dari kok masjid, kok sih turutan. Kalau berarti gue, sholat subuh itu Pak. Bukan. Biasanya saya gak tolong ibu-ibu. Mau setelah sholat, naik tas, kok main game rongi. Berarti jenuh pun anak. Ini dalam rangka jalankan juga sebagai orang tua, tidak hanya menuntut anak untuk berbakti, tapi harus mendidik anak menjadi anak yang sebenarnya begitu. Menurut saya Bapak Ibu, di antara celengan kita yang tidak akan berhenti pahalanya, walaupun kita sampai pagi nanti, adalah anak yang soleh yang mau mendoakan kita. Jadi untuk urusan ibadah, urusan agama harus tegas. Itu karena nanti sampai jadi kan. Dalam satu riwayat, ada orang itu yang kuburannya itu dipindahkan oleh malaikat Allah Taala. Semakin hari semakin baik. Cara saat ini mari di perumahan tipe RSSS. Kan ada tipe RSSS lain. Rumah sangat sederhana sekali sehingga sebujur saja susah. Kerdu dipindah agak mendingan, dipindah di pompa 5 sampai ke perumahan ini. Dia bertanya, ada apa di malaikat? Kenapa? Kok aku semakin hari semakin mendapatkan kenyamanan? Kata malaikat, istighfari waladika lagi. Ini karena istighfar
dari putra putri panjenengan yang mereka berdua jenengan setiap selesai sholat. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu akan tembus. Makanya jenengan itu harus punya visi mensolehkan anak. Lah perkara mensolehkan anak itu gampang. Yang meliputi dengan anak suge, tapi nggak belum dengan sibuk aja dengan urusan dunia saja. Nah kadang-kadang tiap sepusan ini ekor dua yang sedih bangga itu anak suge. Lah sedih kapan suge kapan timparan. Dua anak tuh cerita orang kaca. Anakku tuh nomor si kecil tadi direktur bank ekonomi Kalimantan. Sekolah lama itu mau di luar negeri bolak-balik. Seluruh tadi kepala dinas ekonomi di kabupaten bolak-balik. Jadi saatnya bisa nomor terus anak tadi guru madrasah. Mereka ada sekolah nagar masyarakat sekolah udah besok. Padahal sebetulnya kalau itu nomor alangkah bahagianya kalau kita punya anak yang mau mendoakan kita. Dan tadi hadisnya sokil Bapak Ibu, dipindah guru kita agar kita semakin lama semakin nyaman. Jadi orang tua, anak itu bisa makan derajat orang tua di akhirat. Sebaliknya orang tua nanti juga bisa tarik anak itu juga bisa tarik orang tua ke dalam neraka. Karena anaknya kemudian tidak dididik agama. Berarti ujak sentul. Bapaknya kalau anaknya bapaknya suruh masjid, anaknya suruh kafe. Bapaknya ceklane tasbih, anaknya ceklane botol kepek. Bapaknya napa wiritan ini anaknya lah kok disko ini seperti. Podo ini kan boten podo isi. Nah nanti di akhirat ketika si anak ini ditanya, kenapa kamu kok brengsek dari anak? Gak tahu sembahyang, bunga, bodoh anak, doa. Apa jawab si anak? Saya begini karena orang tua saya tidak pernah mendidik saya agama. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila rabbana atihim difaini minal adab wal ankum la'nan kabir. Ajari pulau jadi lalu ke Gusti pulau pulau kegiatan saya bisa pulau itu karena saya begini gak mau ditandani kali apa itu. Makanya saya puasanya atau dengan gabungan saya ini dimana besok dengan ditarik dan kalian. Dan itu hadisnya jelas. Dan yang bacakan itu juga ayat Al-Quran. Betapa anak itu akan minta pertanggungan. Tapi kalau kita punya anak yang solihah, subhanallah, jika bisa di akhirat. Apalagi ada hadis yang mengatakan kalau anak itu dia berhafal Quran, orang tua yang akan diberi mahkota. Di wisuda atau berikut. Karena punya anak-anak yang solihah. Jangan meliputi siapa, menurut saya bukan kita. Tiga itu sak miliar, tapi anak narkoba. Apa gak duit tapi anak mana? Kalau beli sak miliar anak malut. Artinya begini Pak, terus saya katakan, andai pun dikatakan dengan itu soki, duit apa, motor duit. Tapi dari beri omah putra ini jenengan itu tadi ada situ naga. Kira-kira omah ini aman atau aman? Ayat atau suka? Masih dalam payah tingkat dulu. Tapi anaknya narkoba. Supaya itu dibawa dari belakang. Kalau dibilang itu. Tapi masih omah untuk nabi. Mari pandai berdoa. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Ibu baca Quran Yasin wal Qur'anil hakim. Segala itamu galladhi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in
Gila betul. Sehingga Maghrib sampai Isya itu minimal kita upayakan ada GMT, Gerakan Matikan TV. Nah saat ini GMH, Gerakan Meninggalkan HP. Coba ngaji. Sehingga apa jauhkan dari Nabi, Nawiru buyutaku, sinarilah rumahmu, terangilah rumahmu, ademkanlah rumahmu, sakinahkanlah keluargamu, bisolah watilawatil, dengan sholat, maksudnya sholat sunnah di rumah dan membaca Al-Quran. Nah kadang-kadang menurut saya nggak Bapak Ibu, kita itu di rumah itu bisa satu orang satu HP, tapi orang nggak peduli. Kalau di rumah itu ada 5 anggota keluarga, ya, bisa masing-masing punya HP, berarti ada 5 HP. Tapi Quran ini PSG, itu nggak tahu rebutan. Bismillah, misal saja di Bapak Ibu dicoba, belum dicoba waktu baru. Kalau nggak ada barang sertifikat, apa lagi ada? Lalu dibukso, ayo ngaji, Maghrib sampai Isya minimal mau coba. Tapi di Indonesia Bapak Ibu di nonton ini kalau ngaji, ibu WA, kamu buka Shopee, ayo ngaji, ada mau ngaji kok, ini lo bapak direken kali apa? Ibu juga belum ngaji, bapak yang belum ngaji. Itu namanya keluarga yang sakit. Kan keluarga Nabi Ibrahim, bapak Soleh, ibu Solihah, anak Solihin, kalau Solihun, itu kan sudah. Nabi Ibrahim itu kan bapaknya bapak yang soleh. Dua bucu jenenge Hajar, Solihah. Coba kalau Hajar itu perempuan tidak solihah. Ketika Nabi Ibrahim ini aku oleh perintah boleh anakmu deh. Mesti kan Hajar juga ngomong-ngomong. Iya. Jadi kudu dari bahasa Arab ini harus peci. Sehingga ketika itu kemudian Hajar mengatakan, Mas, isi perintah Gusti Allah, Mas. Mas itu oleh ini boleh gak apa Mas tambah ibu aku berapa? Saking taatnya kepada Gusti. Mengantos keluarga Nabi Nuh, Nabi papan atas, Nabi Ulul Asri, tapi bojone ambil anake al-blese itu al-ngomong cengen bandara jenenge kan waktu mergo didiane kuwi kok cengen iku dadine anak iki. Sehingga ketika diajak bapaknya qala ya bunayya kam ma'ana wa takum ma'al kafirin. Lek mari kalau banyak lek ayo kalau bapaknya Pak Perahu apa jangan karena ini tipe anak sih pinter tapi gak ada. Kalau langsung kalian ini kadang-kadang tidak begini proses ini anak pinter kayak matematika di les novel, tapi anak gak ngaji, anak gak sembahyang bicarakan. Jadi karena itu anak pinter tapi gak benar. Ketika diajak bapaknya begitu, dia malah mengatakan qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Wa tebak laropo Pak Prabu barang sakali kali dia di pondok jenenge padang pasir banjir. Kali ora ono banjir, sampe ndak masuk akal. Umpama ono banjir, aku tak lagi gunung-gunung wae. Ndak ada banjir sepanjang sejarah yang menenggelamkan Bu. Ini kan al-Muridi wal-Mutasyakku ngomong sepi itu saya nggak ada dan sekarang anak menteri wong tua itu banyak ya. Kalau dia tidak sadar mungkin secara sekolah buruan dia, secara intelektual pintar dia, tapi pengalaman tidak bisa mengalahkan orang pulau ini ingin kasih pertama baru bapak pulau itu sering debat, mesti kalau kecentik, mesti kalau kalah. Bapak saya itu tipe orang tua yang istilahnya itu kepada anak itu ngajak berpikir, yuk coba sih, ayo tidak ada barang. Kok sing kasarnya sing bener pemikiranmu, dan
4 peristiwa dalam hidup saya itu selalu yang benar itu pendapatnya bapak saya. Wah, bapak nyata-nyata, oh ya itu boleh. Oke, ayo cobain bareng-bareng. Loh, bener aku loh. 4 kali. Mana bisa anak itu kemudian mencari orang tua, tidak bisa. Kalau dia secara intelektual sekolah lebih tinggi, dia tetap harus minta restu kepada kedua orang, harus manut omongan itu. Selama bukan ajakan untuk mensekutukan, itu karena itu begitu, Pak. Sama dalam dia, Pak. Bahkan Nabi Nuh itu ketika buat perahu sejauh ini belum mesti lebih orang ngake. Namun lu kondisi pada pasir kayak perahu, ketika kapal lah. Tapi Nabi Nuh tetap menjalankan perintah Gusti Allah. Dan ternyata benar. Akhirnya banjir zaman Nabi Nuh ini banjir yang terbesar sepanjang sejarah kemanusiaan. Sehingga gunung Judi, tempatnya kanan ketika mau naik gunung itu belum tenggelam oleh banjir. Sehingga kecillah orang-orang kafir semua disapu banjir, termasuk kan ketika itu Nabi Nuh jadi bapak, ini kalau kayak model kawan jadi bapak dan anak itu, Nabi Nuh menangis dulu kepada Gusti Allah. Ya Allah, innahu min ahli, ya Allah, yang mengatakan itu adalah anakku, ya Allah, selamatkan ya Allah. Tapi sama Gusti Allah akhirnya malah ditegur Nabi Nuh. Qala ya Nuh, innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu shalih. Nuh, itu butuh anakmu panen. Secara biologis memang dia anakmu, tapi secara iman dia sudah termasuk orang-orang yang ternyata ikatan iman itu lebih kuat daripada ikatan darah. Karena Ibrahim dengan bapaknya itu kan namanya Azar, itu kan suka gaya batu, Pak. Jadi Nabi Ibrahim suka cari batu, bapaknya suka gaya batu. Dan patungnya Azar ini patung yang paling laris, langganannya macam rambut. Tapi Ibrahim kecil dipaksa bapaknya, kalau ada tadi anak itu kembali, patung ini dolen, kalau dikawin bapak itu batu. Masuk patungnya rambut itu menjadi rebutan, patungnya siapa? Azar itu menjadi rebutan. Tapi setelah Nabi Ibrahim tadi kapai, Pak. Mereka Nabi Ibrahim itu lagi terpatung bapaknya, suaramun, patung. La yanfa'uka wa la yadurruka, sing gawe sebagai manfaat apa-apa, gawe sebagai kamu mudarat apa-apa, sing kudu gawe dos. Tidak perlu tuku patung. Aku ndak patung Azar. Iya, kamu ojo goblok sampai tuku iki. Gawe apa ya? Kayak biasa gini kan. Itu saking cerdasnya Nabi Ibrahim. Sehingga karena iman berbeda ini hanya benar-benar pasti dari bapak. Sampai bapak ini kan mengelit itu ya Ibrahim, a'anta fa'alta bi aliyatina hadza la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni mali. Ibrahim berapa sing menyek kaya berhala-berhala dari bapak. Sehingga bapak menurut kowe lek kon terus ngene cara bahasa iki kita kan la arjumannaka wahjurni mali. Itu cuma bahasa mereka gambarnya tak akan botok nih. Ini kira apa nih? Apa jawab Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tetap secara istilah secara duniawi dan memperhatikan bagaimanapun bapaknya. Nabi Ibrahim mengatakan astaghfirullah rabbi innahu kana bi hafiz. Baik bapak, saya memang anak bapak. Tapi masalah iman tidak bisa dipasang-pasang. Saya akan mohonkan ampun kepada Allah untuk Bapak. Itu ucapan itu. Jadi anak itu kalau berbeda dengan orang tua, itu memang harusnya itu ya tadi tetap menghormati. Di dalam kelihatan ini surat Al-Isra ketika kelihatan ayatnya nomor 2.
ini. Iya. Kan gak gitu aja ngomong benar. Sing ngomong kesel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhan telah memerintahkan kamu dan Tuhan telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah yang selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Imma yang berwana indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, kalau keduanya sudah usianya sepuh atau salah satunya ya, wala taqul lahuma uffi, kamu jangan mengatakan uffi. Ini redaksi ayat begitu. Dan cara berarti ya bang, bu, itu tak boleh. Sebelum tadi bang, lihat keluarga, tak boleh. Apalagi lebih dari wa qul lahuma qawlan karima, tapi katakanlah kepada keduanya dengan ucapan yang baik. Ucapkan bapak ibu saat ini, lari saat ini termasuk anak kulon. Dengan patos anak sini soboso, nah kene bapak bisa gitu dengan jari. Kira-kira ada kelas ketemu dulu sapi. Mana kalau tangan bosor apa? Aku ya, aku masa darah lagi kok. Padahal itu perintah Quran, wakul lahuma qawlan karim. Orang karimah ini kalau dalam kita yang bosor Jawa. Dalam satu dereng yang bersyukur dan punya sudah sepupu cucu ya, kalau punya cucu tidak apa nih campur tuh makan coba sampai dari terus apa nih mari pulang ibu apa sosis berangkat coba di LOI ya silakan. Kalau bisa akan kode-kode belajar kan sama sudah tidak sama kan. Ini sama orang-orang dulu itu sekarang anak kata itu anak-anak ngaji itu mana digebuk murid tambah seneng. Kalau sering berkaji dulu bensin pengen itu mesti syukuran. Itu sopo sih kan oleh jiwa di sekolah. Mulai orang itu ya syukuran. Akhirnya ini kok jajan mudah-mudahan ada manfaatnya nih untuk besok ini karena kalian sudah mau mendekati berbuka puasa. Mudah-mudahan semua kalian akan termasuk anak-anak yang berbakti pada kedua orang tua. Kita sebagai waladin sholihin, anak yang solih yang mau mendoakan kedua orang tua kita. Setiap sholat, minimal setiap sholat dan di waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa. Jangan yang sudah ditinggal orang tuanya, doakanlah orang tua itu di saat mustajabah. Misalnya antara adzan dengan koma, kita doakan untuk orang tua kita yang sudah meninggal maupun yang masih. Maka kalau dilanjutkan dengan diskusi masih ada waktu. Langsung saja kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara juga yang ingin menanggapi, bertanya atau sharing, dipersilakan mungkin 1-2 pertanyaan dulu. Bapak Ibu, kalau saya dalam diri Apa? Ini Ustaz Bapak, bagaimana cara kita berbakti pada orang tua yang sudah meninggal? Kalau doa mungkin bagi teman-teman yang mungkin bisa mendukung. Bagaimana cara bakti kita pada orang tua yang sudah meninggal? Yang pertama tentu mendoakan, dan doa anak kepada orang tua yang sudah meninggal itu sampai. Buktinya tadi itu tadi ada orang tua yang diampuni dosa-dosanya, ditingkatkan fasilitasnya karena doa dari anak-anaknya. Yang kedua, bisa kita bersedekah atas nama orang tua. Itu bisa kalau anak-anaknya. Makanya kan Nabi Dawud, walatin sholihin, anak-anak yang sholih.
yang mau mendoakan, yang mau kemudian dia itu meneruskan jejak perjuangan orang tuanya, itu akan menjadikan bentuk bakti kita kepada orang tua. Dan ingat bahwa itu semua itu pasti akan berbalas. Biru abahu, tabiru abnahu. Kalau kita menjadi anak kepada orang tua bakti, insya Allah kita nanti punya anak pun akan bakti dengan kita. Tapi kalau kita pada orang tua cuek, tidak mau mendoakan, maka dia nanti punya anak pun tidak akan mau mendoakan kita. Ya, karena itu adalah tanaman kebaikan kita. Jadi kalau kita ingin sedekah bisa di atas nama kehidupan, sedekah bisa di atas nama bisa atas nama orang tuanya bisa. Karena itu pun juga merupakan hasil didikan orang tua menjadikan anak yang soleh. Walaupun tidak di atas nama itu pun, tidak di atas namakan pun, itu otomatis orang tua akan ikut limpah amal kebaikan kita lakukan. Paham ya? Jadi kita itu berbuat kebaikan apapun, walaupun tidak di atas namakan orang tua juga itu, tapi karena kita juga adalah didikan orang tua, mereka akan dapat aliran. Begitu. Dan mulai dasar ya doa itu, doa. Mudah-mudahan kalau kalian bisa berdoa dengan orang tua kita, dalam surga ya Tuhan. Dan kita punya anak yang mau mendoakan kita. Makanya di antara profesi yang istilahnya itu ya, berkait itu adalah guru. Karena guru itu kalau dia itu baik, workshop itu mendoakan dia. Ilmunya itu yang dibawa oleh murid-muridnya itu terus mengalir bahaya. Gitu kan? Allah alam. Ada lagi Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan Ustaz begini, apabila ada anak yang pandai, itu tanyakan siapa ibunya seperti itu, bukan bapaknya. Ibunya siapa itu yang ada ibunya, seperti itu. Jadi begini, Ya. seperti itu tidak juga benar. Cuma karena begini, al-bayi madrasatul ula, rumah ini adalah sekolah yang pertama dan ibu adalah guru yang pertama. Kan begitu. Jadi secara intensitas pendidikan pertama itu karena lebih banyak ibu daripada bapak. Maka secara teori psikologis, kenapa saya tekankan itu kok belajar? Karena ibunya itu belajar. Tapi kita kemudian tidak bisa menyalahkan Nabi Nuh. Nabi Nuh kita boleh bujuk dulu, Rabi, beberapa jam ini semua sudah qadarullah. Ini semua adalah sekedar dari Gusti. Hanya saja mungkin itu isyarat. Betapa kalau kita itu ya, memilih seorang ibu untuk anak kita, itu akan mempengaruhi pola pikir Anda, termasuk keimanan Anda. Begitu Pak. Ini pemahaman Nabi SAW. Dan itu masuk akal. Karena memang guru pertama itu adalah ibu. Coba kalau dulu ada di Iran orang kecil namanya Syekh Muhammad Musa atau Wali, itu masih 6 tahun, itu sudah hafal Al-Quran 30 juz. 6 tahun. Ternyata ibunya itu juga hafal Quran. Setiap saat setelah lulus ibunya ini murojaah, baca ayat Al-Quran. Waktu-waktu itu suami Husain ini ambil ngaji, sehingga rekaman Quran itu masuk. Kalau ibu nyanyi, juara dan penyanyi begitu. Boleh utang, kenapa suami anak ibu utang anaknya bergaji? Kalau dia anak ini jadi hafal Quran. Tapi lain itu karena air, pakai nyanyi, terus ada domba, ibu cari. Jadi orang yang tadi menyanyi itu betul. Jadi psikologis pengaruh itu dalam membentuk karakter anak itu nomor 1. Yang bapak kan kadang-kadang sibuk juga, sehingga peran ibu ini sangat penting. Maka tadi saya katakan Nabi itu pernah ditanya sahabat, siapa yang harus saya hormati di dunia? Nabi mengatakan ibu.
terus kali lagi ibuku, terus kali lagi ibuku 3 kali, terus kali lagi bapak. Ini berarti menunjukkan apa Bu? Menunjukkan apa? Berarti menunjukkan 1 bapak 3 ibu. Berarti cici kurang loro kan? Tapi ada ibumu berarti itu telur. Kotor-kotor pulang. Sabu juga kan? Bos kurang benar sih. Masih ada sekitar 10 menit. 9. Bolehlah satu lagi. Satu lagi. Ibu mungkin. Ibu. Jadi memang ibu itu perannya besar untuk karakter anak. Kadang-kadang makanya ibu tidak boleh mengurus air ya, mengurus air bapak ibu. Apapun yang berdiri, kalau itu dapetin dari orang ngomong, malah ibu semuanya ngotot, kata dewa. Lah apa kita oleh berdiri terus jika dicoba duit anaknya. Jadi ya keluarga itu yang selara seimbang. Itu namanya sakinah. Bapaknya soleh, ibunya solihah, anaknya solihin tadi. Enak sudah, ngeklop. Sehingga Ismail pun coba yang bersaing dengan maus ayat ini. Ketika dicegah dari bapak ini, bapak diperintah Gusti Allah boleh sampai ini. Ya pendapat, kenapa jawabannya anak ini Bang? Nek macam ini perintah Gusti Allah Bang, monggo Bang, pulau ikhlas. Coba dibenar ini. Ya, ini dampak dari doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim itu juga anak yang soleh. Betul. Rabbi habli minal sugih. Betul. Rabbi habli minal minterin. Betul. Tapi Rabbi habli minas sholihin. Dan terus anak itu soleh, sugih, pinter, mengerti. Betul. Ibu, satu menanya lagi. Masih ada kesempatan sambil berbuka. Kalau ada saya tambah lagi ini tentang doanya. Ini doa kita atau doa seorang anak kepada kedua orang tua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa fidlahu ma ja'ala ad-dulli min rahmati wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu kepada mereka berdua. Jadi maksudnya sing sopan, jangan sampai suara kita sebagai anak itu melebihi suara orang tua. Oke. Dan dengan penuh kasih sayang ucapkanlah atau bacalah doa ini. Ya, wahai Tuhanku, kasihlah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mengasihi aku di waktu aku kecil. Tidak ada Bapak Ibu kasih sayang orang tua itu yang bisa dibalas oleh anaknya. Jadi orang pertama yang merasakan sakit karena kehadiran kita di dunia ini ya ibu kita. Ibu kita itu mulai mengandung. Bu, dan dengan keadaan atau panen di dengan saja yang penting atau duduk ibu biarkan bawahku mulut sarang itu kak kamu coba kelompok ketemu tali nomor cendek bahwa nanti selama sebulan coba keluar. Makanya dosa yang terbesar itu adalah durhaka kepada orang, terutama ibu. Sudah 9 bulan mengandung, kemudian bahkan alat wahyu melahirkan dalam keadaan sakit yang bertambah sakit. Kemudian masih menyusui, masih mendidik kita. Maka doa kita seperti Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita cukupkan ini, kita berdoa mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya. Jadi doa yang bermanfaat dibarengi dari hidayah Allah. Kalau ada yang benar semua datangnya dari Allah. Kalau ada yang salah semua karena itu dari saya, karena kelemahan saya. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal dan rezeki yang barokah. Akhirnya kita
menuntaskan hidup kita dengan iman Islam husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mensakinahkan keluarga kita, mensolihkan anak-anak kita, dan mengumpulkan kita semua kelak dalam surganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amalia-amalia Ramadan kita dan memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk bisa mengisi Ramadan berikutnya, Ramadan yang masih tersisa ini dengan amalia-amalia ibadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna bil imani kamilin wa lis salati hafidhin wa lis zakati fa'ilin wa liman indaka talibin wa fid dunya syahidin wa fil akhirati raghibin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa takhassulana wa tadarruana wa tamin taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ja'alna wa auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli tuqa wa ahli taqwa wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa ahli dhalal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tersebut berpamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kepada Ustaz Asabul yang sudah menyampaikan materi tentang birrul walidain pada kesempatan sore hari ini. Semoga dengan ilmu yang sudah disampaikan oleh beliau dapat menambah bakti kita kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita. Dari saya ada kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di penghujung acara ini mari kita duduk dengan membaca dalagan kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.